itu ternyata belum cukup untuk masuk surga, untuk jadikan tiket masuk surga. Masih harus ada vaksin rupanya di sini. Dan vaksinnya 2 kali lagi. Kalau nggak vaksin nggak bisa terbang. Apa tuh vaksinnya? Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In kila zurtum mimma raja'tum, ya akramal khalqi ma naqulu. In kila zurtum bima raja'tum, ya akramal khalqi ma naqulu. Qulu raja'na bikulli khairin wajda ma'al far'u wal usulu. Qulu raja'na bikulli khairin wajda ma'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca sholawat dawa pada air yang sudah ada di tangan kita. Mohon kepada Allah diturunkan berkah, rahmat untuk menjadi obat dari segala penyakit yang ada pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi doa untuk yang menyajikan minuman ini. Sudah hafal ya? Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairan lahu wa barik lahu fima razaqtahu. Sudah hafal ya? Nah, jawab bela hafal gitu. Allahumma aktsir khairan lahu wa barik lahu fima razaqtahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca pula bersama khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terangilah hati kami ya Allah dengan hidayah-Mu sebagaimana Engkau telah menerangi bumi dengan cahaya matahari-Mu ya Allah. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu kami ya Allah dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kami memohon ya Allah pemahaman sebagaimana fahamnya para nabi dan para rasul. Ilhamkan kepada kami ilmu ya Allah sebagaimana yang diilhamkan oleh para malaikat-malaikatmu ya Allah.
Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ini orang-orang yang soleh, ya Allah, yang mampu mengamalkannya berdasarkan ilmu yang Kau ridhai, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin. Setback sedikit untuk bisa jadi ilmu dan diresapi oleh kita bahwa kita ini wajib taat. Taat kepada Allah. Dan berkat taat Allah berjanji kepada kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dipastikan sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Al-Quran. Ketaatan yang paling utama kepada Allah adalah menjalani sholat dengan baik. Dan selain sholat untuk kita, kita juga wajib menegakkannya untuk keluarga kita dan orang-orang yang ada hak kontrol dari kita. Nah, itu wajib ditegakkan. Yang kedua, kita wajib menjaga sholat ini dengan berjamaah, berusaha meningkatkan kekhusyuan dan mengupayakan sholat di awal waktu dan berebutan barisan awal. Nah, itu yang paling utama. Selain daripada itu, kita juga wajib untuk membaca Al-Quran. Silakan. Misalnya, karena baca Al-Quran adalah gaya hidup orang beriman. Asalkan diniati karena Allah. Usahakan dalam kesehariannya jangan terlewatkan minimal 1 ayat, apalagi lebih. Kemudian zikir dan doa. Itu jangan sampai kita kosong dari itu. Tanpa zikir dan doa, hidup kita jadi hampa. Silaturahim, nah, ini perlu disambungi. Karena kata Rasulullah, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuwassa'a lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa yang pengen hidupnya dipanjangkan oleh Allah dan rizkinya dilapangkan, hidupnya Allah yang memanjangkannya, rizki Allah juga yang melapangkannya. Kuncinya 2. Falyattaqillah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, sambung silaturahmi. Gitu. Apalagi nyambung silaturahmi itu kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, ya. Nah, begitu juga kepada orang yang belum insaf, boleh kita silaturahmi, tapi untuk berdakwah dan untuk mengingatkannya. Namun demikian, iya, masih ada lagi ya. Selain silaturahmi, juga ada lagi yang perlu kita lakukan, yaitu menyebarkan kasih sayang. Kasih sayang jangan terbatas sama anak kandung aja. Anak siapapun boleh kita tebarkan kasih sayang. Kata Buya As'ari di Malaysia itu, bisa nggak memposisikan anak orang
menjadi anak kita juga untuk tebar kasih sayang. Tapi jangan pula istri orang lalu istri kita juga, kan? Kasih sayangnya, ya. Bedanya antara anak kandung sama anak tidak kandung itu cuma dua. Satu urusan mawaris, yang kedua urusan munakahah, hal-hal yang hubungan dengan hukum perkawin. Kalau muasyarah sama saja, kasih sayang itu. Kalau ketemu ada orang lain, anak orang miskin, kita mesti siap jadi bendaharanya, begitu. Sanggup kira-kira? Gitu. Dan kalau kita sudah siap menjadi bendahara mereka, Allah akan membukakan gudang-gudang rizkinya buat kita. Gitu. Nah, kita ini seringkali membatasi diri. Ya, bahkan ada membeda-bedakan. Nah, ada yang bedakan anak tiri lah, emak tiri lah, ayah tiri lah. Tidak ada bedanya muasyarah bergaul itu. Tidak ada bedanya. Tapi kalau urusan mawaris, urusan pembagian waris, memang harus ada bedanya. Selain itu, ternyata belum cukup untuk menjadi kunci surga, Bang. Tadi sudah dibuat semua tuh ya, sholat, berjamaah, baca Quran, zikir, doa, silaturahmi, nebarkan kasih sayang. Itu ternyata belum cukup untuk masuk surga, untuk jadikan tiket masuk surga. Masih harus ada vaksin rupanya di sini. Dan vaksinnya 2 kali lagi. Nah, kalau nggak vaksin nggak bisa tuh, bisa terbang nggak bisa. Apa tuh vaksinnya? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Gitu. Gitu. Jadi kalau kita cuma rajin sholat baik, rajin zikir baik, tapi membiarkan orang-orang ini tidak bergabung untuk amar ma'ruf, kita masih dosa. Apalagi yang dibiarkan itu adalah istri kita sendiri, pembantu kita sendiri. Kadang-kadang kan begitu ya, bapaknya rajin sholat, istrinya balelo misalnya. Dibiarkan saja, jangan harap kita cukup tiket. Suaminya, istrinya rajin sholat, tapi anaknya dibiarkan tidak sholat. Padahal kita punya kemenangan. Hati-hati. Nah, dikurangi pahala tadi itu dengan dosa tidak melaksanakan amar ma'ruf itu, apalagi nahi mungkarnya. Suaminya, istrinya, anaknya rajin sholat, mantu. Nah, bagaimana tuh? Makanya bapak-bapak kalau punya anak gadis, dikatakan zalim orang tuanya manakala menyerahkan anak gadis kepada menantu yang tidak sholat. Gitu. Masya Allah. Walaupun mantu itu besar, tinggi, kumis segede tai, melintang, tapi nggak sholat, gajinya gede. Kita tahu dia tidak sholat, kita serahkan sama dia, tanggung jawab, dia hisab dalam kondisi zalim. Makanya cari menantu itu syarat utamanya, satu bisa baca Quran, yang kedua masjidan, baru yang lainnya, dan itu pasti berkah karena bawa ke masjid itu. Nah, soal amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf kemarin sudah kita bahas. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai masalah nahi mungkar. Tapi nanti ini kajian ini memarahi kita ini. Kita dipentungi oleh oleh kajian ini. Nah, tapi mudah-mudahan kita dapat hidayah bisa melaksanakannya ya.
terus ya. Walaupun bakalnya kita kesinggung, dimarahi, jangan kesinggung ya. Yang marahi kitab ini, marahi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar at-ta'rif wan nahyu bilutfin wa rifqin wa syafaqatin. Yang pertama, wajib ketika menyaksikan kemungkaran. Kemungkaran tuh kita tahu, kita tengok. Di mana nengoknya ini? Mungkin di rumah kita, mungkin. Enggak sholat itu mungkar. Ya. Durhaka sama orang tua, mungkar. Tidak mendidik tauhid sama anak-anak, mungkar. Itu. Kalau kita menyaksikan hal itu terjadi, yang pertama kewajiban bagi kita adalah ta'rif, mengenal dulu. Kenali dulu. Ini mungkar nian apa bukan? Kenapa ini terjadi? Baru kemudian wan nahyu bilutfin wa rifqin. Lalu mencegah dengan cara halus. Wa rifqin, dan cara lembut. Wa syafaqatin, dan ada rasa kasihan kepada yang melakukan kemungkaran itu. Gitu. Kasihan dia ya, kok bisa melakukan itu gitu. Gitu. Jangan langsung benci saja, Bang. Kalau tengok ada kemungkaran di desa kita ini, tadi di rumah, kemudian di desa kita ini atau dalam keluarga kita, ada tumbuh rasa kasihan. Kasihan dia tidak sholat, gitu ya. Kasihan dia durhaka sama orang tua. Kasihan dia tidak tahu tauhid, tidak belajar tauhid. Kalau matematika banyak belajar, ya. Bahasa Inggris belajar. Bahkan belajar matematikanya mati-matian. Selesai belajar matematika mati-matian, mati beneran. Gitu ya. Tapi sayang Al-Quran tidak belajar dia. Sayang tauhid nggak belajar dia. Tata cara ibadah nggak belajar dia. Gitu. Fa in hasala bidzalikal maksud. Jika dengan cara begitu tujuan dakwah kita berhasil. Dengan cara lembut, dengan cara kasih sayang begitu tuh kalau berhasil, Ustaz Farozi. Gitu. Wa illa, kalau tidak berhasil, bagaimana kalau dengan lemah lembut, dengan kasih sayang itu tidak berhasil? Intaqala minhu ilal wa'zi, naik sedikit kepada wa'z. Wa'z itu memberi nasihat, memberi pengarahan. Diarahkan, apalagi itu terjadi pada ponakan kita misalnya. Kemudian wat takhfif, dan memberikan warning. Takhfif itu memberikan rasa takut. Nak, kalau kamu tidak sholat, apalagi tidak sholat subuh, rizki kamu akan dikurangi oleh Allah. Tuh. Kalau sampai sholat subuh enggak dilakukan, langganan dogan akan berkurang. Begitu misalnya. Orang mesen bubur ayam enggak jadi. Iya, itu takhwif namanya itu. Kalau ngaji malam Rabu kadang ngaji kadang tidak, misalnya begitu ya. Gas itu akan mahal. Itu memang betul. Tapi kalau rajin baca sholat subuhnya, Allah tambah rizki. Tapi jangan niat pula sholat subuh untuk ditambah rizki, jangan. Itu eksesnya saja.
eksesnya saja. Begitu. Abah Haji ini nggak terlalu rajin juga, cuma baru kepengen rajin. Ya, baru kepengen rajin. Kemarin-kemarin nanam apa namanya tuh, pokat di belakang tuh, agak cemas juga. Kenapa? Karena bibitnya kecil, rasanya ini lambat ini tumbuhnya ini. Umurnya sebegini, jangan-jangan belum panen kayak. Nah, tapi diyakini bela. Alhamdulillah beberapa orang yang peduli dengan tanaman kami, kawan-kawan pada datang. Ada yang bilang, wih ini pertumbuhannya hebat ini. Sudah 5 bulan, baru 5 bulan saja sudah begini. Ah gitu. Kita cuma tanam, yang numbuhkan siapa? Allah. Gitu. Nah, makanya saya yakin ini. Kemarin kecinian, rasanya nggak hidup ini. Belum sholat subuhnya secara benar, belum. Ya, tapi bangun juga lah subuh itu ya. Tapi alhamdulillah. Makanya untuk menyemangati kita ibadah, sesuatu yang baik datang pada kita itu hubungkan dengan kebaikan kita bersama Allah. Begitu. Gitu ya. Kemudian wal ghilzah, kalau sampai dengan di warning saja tidak mau juga ninggalkan kemungkaran itu, ghilzah fil qaul wat ta'nif. Agak keras sedikit dalam perkataan. Keras sedikit. Wa ta'nif, dan buat garis bawah yang jelek. Kamu ini barusan dikaruniai oleh Allah agak sedikit cerah, lalu kamu sudah mau menjauh dari Allah, tidak mau sholat subuh berjamaah, tidak mau sholat zuhur berjamaah. Itu sesuatu yang dicela oleh Allah dan kamu akan diperingatkan nanti oleh Allah. Begitu. Berani nggak kira-kira ngomong? Berani nggak kira-kira? Memang ini berisiko. Summa ilal man'i wal qahri bil yad wa ghairiha. Sampai kepada mencegah dengan keras. Bil ilal man'i wal qahri, dengan mencegah, wal qahri, dan agak memaksa dikit kalau dia di bawah kita. Dengan tangan, wa ghairiha, dan selainnya. Barangkali menyeru kepada anak, ayah kemarin sudah ngomong dengan kamu sholat ya, masih belum sholat. Kemarin sudah dibilang sholat, masih juga keras dikit, gebrak mejanya. Berani nggak tuh? Harus berani. Umur 10 tahun harus dipukul. Kalau anak umur 40 tahun belum sholat, diapain? Ceburkan ke sungai Kuti itu. Jadi agak kenceng. Masya Allah. Wa mubasyarati taghyiril munkar bil fi'li. Langsung kalau bisa. Jangan ditunda lagi, karena kemungkaran itu bakal melahirkan kemadharatan. Lakukan sekuat kemampuan kita, dan maksudnya secara maksimal. Gitu. Sampai begitu dengan mungkaran. Memang awalnya alon-alon dulu gitu. Yang kayak ceritanya Ki Hasyim Asy'ari kan, ya, antara di Tebuireng itu ada namanya pabrik sugar, pabrik gula. Oleh orang Jawa disebutnya cukir. Nah, sampai sekarang kampung cukir ada. Di kampung cukir itu ada grup begundal-begundal, ya, preman-preman di sana itu kumpul dalam satu tempat, disebutnya rombongan Keboireng. Iya, di Jombang, di kampungnya Hasyim Asy'ari itu namanya Tebuireng, kalau itu Keboireng.
Nah, di tempat keboireng inilah adanya perzinahan, perjudian, adanya ngadu ayam. Nah, Hasyim Asy'ari sebagai seorang ulama besar dan soleh, orang bijaksana, dia ambil bagian di bagian ngadu ayam aja, dakwahnya itu. Ngadu ayam, setelah bonyok-bonyok ayam tuh, baru kemudian diajak sholat beberapa orang, lalu kemudian ada yang ikut. Setelah ikut sholat, lalu menghadap mereka, Kiai Hasyim Asy'ari menjadi imam, baru bercerita tentang ayam yang bonyok tadi. Ayam kamu tuh seru juga tadi ya. Masya Allah, tapi ayam lawan kamu tuh sampai bonyok ya itu ya kayak. Sampai keluar darah itu. Masya Allah, alangkah sakitnya itu. Nah, cerita tentang sakitnya ayam tadi itu, betapalah nanti malam ya, ayam itu mungkin nggak bisa tidur kali sakitnya dengan ditanamkan rasa kasih sayang tadi dengan ayam tadi kan. Akhirnya tersentuh hati. Emang dapat duitnya berapa sih? Ngadu ayam tuh dapat duitnya berapa? Cuma dapat rokok sebungkus. Gitu. Dapat duit sepeser. Tapi ayam sampai bonyok. Nah, dibayangkan kesakitan ayam itu. Diukur dengan hasil judinya tadi cuma dapat sebungkus rokok. Nah, akhirnya di situ yang punya ayam tadi itu ada rasa kasihan sama binatang, sama pemeliharaannya. Setelah itu diobati lagi supaya sembuh diadu lagi. Apalagi dikasih apa lagi ininya tuh, kakinya tuh, taji lagi itu. Masya Allah, bahkan sampai ada yang mati. Nah, seperti itu. Tapi setelah Ki Hasyim juga berkemampuan lebih banyak, lebih kuat, Keboireng tadi dilawan oleh santri dari Tebuireng. Menang juga dengan pertolongan Allah. Begitu. Ammar rutbatanil awlu latani at-ta'rif bil lutfi wal wa'zi bit takhwif fahuma ammatan. Adapun dua macam yang disebut awal tadi, yaitu mengenal dengan penuh, berlaku baik, ta'rif boleh juga, berlaku baik dengan penuh kasih sayang tadi, nasihat dan memberikan warning tadi, itu adalah hal yang sudah biasa. Fahuma amatan, itu memang hal yang umum. Tapi wal ghalibu fihi ma'al istita'ah, yang jadi masalahnya melakukan keduanya itu adalah mampu enggak lebih dari itu. Wa mudda'il ajiz anhuma muta'allil wa muta'azzir fil aksari bima la yaqumu fi uzrun. Orang yang mengajak, yang berdakwah tapi ada kelemahan, ada ketidakmampuan, ajiz, lemah hati, lemah jiwa, biasanya selalu beralasan. Ada saja alasannya. Muta'allil wa muta'azzir, macam-macam uzur. Ya, cari-cari uzur. Sehingga tidak bisa berdiri dengan uzur itu tadi. Hanya sekedar menonton saja, membiarkan saja. Terima apa yang terjadi saja. Gitu. Jangan-jangan keluarganya tertarik pun, anaknya tergoda pun, diem saja. Gitu. Inilah mudda'il ajiz. Orang yang tidak punya daya jiwa yang bagus. Jadi mestinya kita ada semacam, ada keberanian. Sebab dengan keberanian itu
Ada pertolongan dari Allah itu. Udah pasti ada pertolongan dari Allah. Nah, tapi kita kadang-kadang terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak nggak enak. Nah itu bahasanya tuh, nggak enak. Ya. Membiarkan agama kita dilanggar enak saja. Mencegah pelanggaran tidak enak. Amar ma'ruf tidak enak. Ya sudah, kerjaannya apa? Keluar masuk masjid aja. Dari rumah ke masjid. Dari masjid ke rumah cuma bergumam saja. Tengok orang lain. Tapi nggak ada daya apa-apa yang dibuat oleh kita. Ngingetin saja nggak berani gitu. Ngajak ngaji saja nggak sanggup. Gitu. Sudah diajak tapi dia nggak galak. Dianggapnya selesai dengan sudah itu. Belum selesai, terus aja ngajak itu. Ya. Wa ammat rutbatus salisah allati hiyal man'u wal qahru wa taghyirul munkar bil yad fala yastati'uhu wa yatamakkanu minhu fil aksar illa man bazala nafsahu lillahi ta'ala. Kalau yang seperti tadi itu sudah biasa-biasa aja, itu umum lah itu ya. Yang lembut-lembut itu. Tapi pangkat dan kedudukan yang ketiga ini, derajat yang ketiga bagi seorang yang mau mengajak kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, sampai kepada mencegah bil qahri dengan paksa, dengan qahr itu dengan kekuatan, dan merubah kemungkaran dengan tangannya. Nah itu watak yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi fala yastati'uhu wa yatamakkanu, yang seperti ini tidak mampu dilaksanakan, tidak juga akan mungkin dibuat oleh kebanyakan orang fil aksar, illa kecuali yang mampu melakukan ini adalah orang yang menggadaikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelas-kelas kita ini nggak bisa. Banyak ulama-ulama di Indonesia ini sulit untuk melakukannya. Kalau untuk melihat kemungkaran, nahi mungkar mungkin bisa, amar ma'ruf mungkin bisa, nahi mungkar yang sulit. Di Indonesia ini baru kita lihat Habib Rizik aja yang berani. Kita ini nak mangap saja, baru ngap aja, tengok pentungan orang udah nutup gitu. Gitu. Tapi kalau yang ceramah kema'rufan banyak. Yang ceramah soal curhat dong, itu banyak tuh. Curhat mencurhat itu banyak itu. Ada lagi ceramah soal hati, ya banyak itu. Sampai dijadikan pengobatan segala macam hatinya tadi itu. Kamu nih penyakitnya begini nih karena hati kamu begini itu ada. Tapi kalau yang berani menentang kemungkaran belum ketemu. Di Indonesia baru ada Habib Rizik. Kita doakan semoga beliau sehat semua. Beliau semoga panjang umur, dia semoga menjadi orang yang berhak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Memang nggak mampu melakukan itu, kayak kita saja ini nggak mampu. Kecuali orang yang mau menggadaikan dirinya untuk Allah. Wajahada bimalihi wa nafsihi fi sabilillah, dan sanggup berjihad dengan hartanya, dengan dirinya di jalan Allah. Kita ini kadang berhitung pula. Ngaji terus di Arisalah itu. Bensin melulu habis gitu aja. Bensin saja jadi perhitungan. Bensin jadi perhitungan. Apalagi itu?
Kapan lagi nak nonton TV ya? Nah, jadi perhitungan. Ya. Wasara la yakhafu fillahi laumata laim. Sehingga orang itu jadinya, sejatinya tidak pernah rasa takut dalam urusan Allah, adanya orang yang mencela, mencaci maki, mencerca, enggak takutnya. Itu. Kalau orang yang sudah menggadaikan dirinya untuk Allah itu dicela kek, dikato kek, sok betatuan, ngaji melulu, emang mau jadi ulama apa? Diledek pula, assalamualaikum wahai anak Tuhan. Enggak peduli siapa yang ngeledeki, siapa yang enggak peduli, dicaci maki, dicerca, terus baik. Kita baru batas itu. Rasulullah diapain coba? Dilempari tai unta, dilempari batu sampai patah giginya, dikatakan orang gila, bandot karena banyak bininya, ya kan? Dikatakan bandot itu. Nah, kita belum apa-apa, dicerbu oleh orang kafir. Sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad 100 kuda pacuan. Nah, kita belum nyampe ke sana. Pak Jasri, belum kita di situ. Baru dikato-kato, ay banyak igo gawe ketua masjid. Baru itu. Nak ngajakan pengajian pulau habis maghrib. Ada yang ngato itu. Pengajian subuh bila kebanyakan, nak maghrib nak ngaji lagi. Biarin aja. Nah, maulud pula nak 2 kali maulud. Kalau perlu maulud itu jangan 2 kali, sebulan ini terus. Sholawat banyak-banyak. Maulud tapi jangan mulutan, mauludan kan mulut. Ya. Ada yang tidak mau maulud ya silahkan. Kita mau maulud. Kenapa? Maulud itu adalah memperingati yang dilahirkan siapa? Nabi kita Muhammad. Kalau kita tidak mau memperingati Nabi Muhammad kelahirannya, kita memperingati kelahiran yang lain. Cobalah itu. Siapa yang dilahir, yang diingat siapa? Cucunya. Dilihat, diingat itu kelahiran cucunya. Padahal cucunya itulah yang ngencingi dia. Iya kan? Anaknya, istrinya, negaranya. Mengapa semua itu diperingati, kok Nabi tidak diperingatin? Itu. Di dalam maulid itu apa isinya? Baca Quran, baca sholawat, silaturahmi, salaman. Pak, salaman ini nurunkan dosa, 70 macam dosa. Rajulani yaltaqiyani yusafihani saqatat khotoyahuma. 2 orang laki-laki yang bertemu lalu bersalaman, maka gugurlah kesalahan-kesalahannya sebanyak 70 macam kesalahan. Itu keuntungan. Anak datang ke rumah-rumah agak repot lah, dikumpulin. Lalu di sana yang dibaca apa? Sejarah Nabi. Iya, memang seluruh sejarahnya tidak akan selesai. Barang 1 jam itu nggak mungkin selesai. Tapi ada sebagian yang dibaca. Ada contoh-contoh Rasulullah yang bisa di amalan-amalan Rasul yang bisa di petunjuk-petunjuknya begitu. Jadi terus baiklah bersolawat Maulid Nabi. Au kana ma'zunan lahu fi tahyil munkar min jihati sultan. Syukur kalau kita diberi kewenangan untuk merubah kemungkaran daripada penguasa. Syukur. MUI saja enggak diberi kewenangan. MUI cuma diberi kewenangannya apa? Fatwa saja. Kadang tuh ada yang berharap banyak sama MUI. MUI kok diem aja? Berbuatlah MUI itu. Berbuat sesuai dengan batasannya. Tapi untuk nangkap bukan kewenangan kita. Ya, benar nggak itu? Polisi yang berkewenangan. Makanya kemarin
pidatonya gubernur itu kami berikan komentar juga. Nah, mungkin gubernur tidak terlalu jelas gitu ya, SOP-nya MUI. Dia berharap anak-anak muda ini makin hari makin mengerikan adabnya, gitu ya. Akhlaknya sudah nggak ada lagi. Kemudian dengan narkoba, dengan beliau bagus, pidatonya bagus, tapi disandarkannya kepada MUI. Nggak mungkin bisa MUI itu, karena tidak punya kewenangan. MUI itu hanya inspirator aja. Yang bisa nangkap, yang bisa menghukum bukan MUI, bukan, gitu. Tapi agak nyentil sedikit, karena di situ ada polisi, ada Kapolda. Polisi sudah tidak kurang-kurang lagi untuk melakukan ini. Ton sudah ditangkap. Ya memang tugas beliau. Kalau tugas kita nangkap, enggak juga. Bukan. Gitu. Memang itu tugasnya polisi. Polisi saja tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak diberi kewenangan secara tuntas. Karena kemauan politik nggak ada. Coba kalau polisi diberi kewenangan, tembak tempat, selesai. Kalau ada narkoba, polisi diberi kewenangan, kemauan politik, tembak di tempat, selesai juga mungkin. Ini kadang-kadang salah tindak, polisinya dipersoalkan lagi. Itu yang jadi masalah, belum ada kemauan politik. Coba kayak Cina tuh, punya kemauan politik kan? Wah, presidennya meteng-teng. Filipina, meteng-teng. Basmi, dibasmi nian. Perangi, diperangi nian, Bang. Itu. Selesai. Tapi kalau ketua MUI mau merangi apanya? Tidak bisa. Ya, tapi ada kewajiban kewenangannya memberikan inspirasi dalam bentuk fatwa. Hasilnya, walhasil kesimpulannya, annal insana ya'ti min dzalika bima yastati' wa la yuqassir fi nasratid din fi nasrati dinillah, atau wala yaksir wala yaksur wala yuqassir. Kesimpulannya, setiap manusia hendaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bima yastati' sesuai kemampuan. Gitu maksudnya. Jangan diem. Jangan berharap orang lain, jangan. Buatlah sesuatu apa saja yang bisa dalam urusan menolong agama Allah. Bisa apa saja buat. Wala ya'tadziru fi isqati dzalika bil anzari allati la tasih wala yaskutu biha ma wajaba alaihi min amrillahi ta'ala. Jangan cari alasan. Jangan cari-cari uzur untuk menggugurkan dirinya daripada tugas itu, uzur yang tidak sah. Begitu Bang maksudnya. Jangan cari-cari alasan yang tidak sah untuk menggugurkan dirinya dari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Gitu. Sebab apa? La yaskutu biha ma wajaba alaihi min amrillahi ta'ala. Alasan kamu itu tidak bisa menggugurkan kewajiban kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Nah, kita ini banyak membuat-buat dalil dewe. Apa dalilnya? Macam-macam lah. Nah, kalau saya melakukan itu, sengsara kami dan bini-bini kami, anak kami, cucu kami. Begitu. Makanya, ya sudah sesuai kemampuan, lakukan. Supaya jangan saro-saro semua. Tapi jangan pula diem baik. Kalau diem baik, nggak cukup kunci surga tadi. Harus ada yang dibuat. Intinya tidak cukup hanya dengan sholat berjamaah, baca Quran, zikir, doa, silaturahmi, kasih sayang, apalagi, ya kasih sayang itu termasuk berbagi ya. Saling tolong menolong, tidak cukup, kecuali harus ada 2 vaksin tadi. Vaksin amar ma'ruf sama vaksin
nahi mungkar. Sebisanya dibuat. Kalau tidak dibuat, bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana itu? Ya minimal kalau ada orang yang menyeru kebaikan lalu dianiaya, tolonglah, bantulah. Jangan dibiarkan. Nah, itulah, rasain lo, matilah dewek situ. Jangan. Ada Habib Rizik seperti itu, doain. Begitu kira-kira. Minimal seperti itu. Ya. Nah, kemarin wali kota bersama BNN dan polisi apa? Mencegah apa itu? Dan menutup patok besi. Iya tak? Benar tak? Besi patok apa patok besi? Oh, berteriak lah. Terima kasih. Gitu mestinya. Dukung. Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih Pak BNN. Rame di koran itu. Lalu kemudian tekan terus Pak Walinya supaya ada dukungan dari kita. Supaya tutup permanen. Begitu mestinya. Jangan cuma ngandalkan orang-orang tertentu aja. Telepon banyak nian sama kami nih di MUI ini. Ya, mending MUI-nya digaji. Tidak perlu digaji MUI itu Pak. Sepeser di belas ribu nggak ada gajinya MUI itu. Jangan dianggap ada gajinya, nggak ada. Yang ada apa? Menggaji. Ketua MUI itu. Nian itu. Jadi cuma MUI aja yang sibuk. Bantu juga tuh. FU3. FU3 bantu. Teriak. Begitu. Ya. Itulah kira-kira kajian kita untuk hari ini. Masih banyak lagi nanti kita nggak selesai. Nah, tapi yang pentingnya kita paham tadi ya. Nah, jadi jangan andal tuh, Ivan Rozi. Rajin sholat masuk surga. Masih ada tugas lain. Masih ada tugas lain. Iya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Saya kirim tadi ya, nasyid saya itu. Nah, apa itu nasyid? Boleh dibuka. Kita baca ya bareng ya. Mana tadi ya? Saya kirim tadi itu. Di apa itu? Nah, tapi nahi mungkarnya belum terbuat. Baru ini saja yang terbuat. Coba ada di HP nggak? Ayo sholat dan jamaah. Badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat. Tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakkan. Gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan. Hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita. Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadika as-salihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Allahumma ya Allah, ij'alna minal muttaqina wal faizina bidinikal Islam. Ya arhamar rahimin, nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.
Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.